Guys, halo semuanya. Di video ini aku mau ngenalin salah satu mainan baruku, yakni ini dia mesin bordir komputer 12 kepala dengan merek Fuhou. Dimana sebelumnya channelku ini berisi tentang liburan dan video-video tentang renang. Namun kali ini aku mau ngenalin salah satu mainan baruku ini, yakni mesin bordir komputer 12 kepala. Kenapa sekarang punya mainan baru, punya mesin bordir komputer 12 kepala ini? Perlu diketahui bahwa sekarang ini aku tinggal di sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, jadi di kampung lah tempatnya. Naik gunung, turun ke lembah, lewati sungai, lewati persawahan, ada podo dan semacamnya. Jadi intinya kalau berbicara tentang mata pencaharian atau berbicara tentang pekerjaan di sini tuh bisa dibilang ya sangat minim lah. Jadi susah sekali kalau untuk cari kerja, apalagi kerja kantoran-kantoran dengan dengan gaji UMR sekian gitu, dengan gaji yang mampu mencukupi kehidupan kita dalam sebulan sehari-hari. Nah, oleh karena itu aku sendiri berinisiatif lebih baik untuk membuka lapangan kerja, lebih baik membuka usaha ketimbang kita harus capek-capek, kita harus jauh-jauh cari kerja ke kota-kota besar, misal kayak ke Bandung atau ke Jakarta atau ke Surabaya, ke Jogja. Kalau aku pribadi sih lebih suka untuk membangun usaha sendiri di desa. Jadi di samping kita juga bisa dekat dengan keluarga, kita juga bisa bekerja sama atau memberdayakan masyarakat atau teman-teman di lingkunganku sendiri di sini. Dan sekarang juga setelah mesin ini berjalan sekian bulan, ini yang bekerja di sini adalah tetangga sendiri, teman-teman sendiri sekarang. Nah, itulah alasannya kenapa aku lebih memilih membuka lapangan kerja di desa seperti tempat tinggalku saat ini ketimbang nyari kerja keluar kota gitu. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kalian juga tahu sendiri saat ini bagaimana susahnya nyari kerja, bagaimana sulitnya nyari pekerjaan yang memang dengan gaji yang layak gitu, yang bisa mencukupi kehidupan kita. Kalaupun kita mau kerja kayak di Jakarta, di Bandung itu pun kita harus mempunyai skill-skill yang benar-benar mumpuni, baru kita bisa punya kerjaan dengan gaji yang cukup. Tapi kalau kita pergi merantau keluar kota hanya bermodalkan nekat saja, itu sangat sulit untuk bisa mendapatkan penghidupan atau pekerjaan yang layak. Nah, itu alasan-alasan kenapa aku sendiri lebih memilih untuk berinisiatif membuka usaha di kampung halaman daripada nyari kerjaan keluar kota. Adapun tempat tinggalku saat ini tuh aku berada di Tasikmalaya dengan populasi penduduk yang ya masih banyak lahan kosong lah. Jadi masih minim gitu. Jadi di sini juga rata-rata mata pencahariannya itu masih petani. Jadi kampung banget. Tani, kebun kayak gitulah, kolam. Jadi suasananya perkampungan banget. Terus mesin ini itu sebenarnya buat apa aja? Nah, kalau aku pribadi sih di sini mesin bordir komputer kayak gini tuh ini dipakai buat kebanyakan busana-busana muslim, kayak bikin koko, bikin gamis, bikin kerudung, kadang renda juga. Namun sebenarnya tidak hanya itu aja, tapi bisa juga untuk produk-produk yang lain, kayak misalnya handuk souvenir itu yang bisa dibordir, atau juga kayak ini sekarang nih. Jadi
kita ini sekarang lagi garap kerjaan bikin selimut, kemudian dikasih logo bordir di samping kanan atasnya itu. Ini pesanan dari Bis Damri Bandung. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa dikerjakan oleh mesin bordir komputer ini. Buat kalian yang mungkin masih awam, masih belum tahu mesin bordir komputer itu kayak gimana sih, bisa ngapain aja. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengoperasikan atau bagaimana cara kerja secara singkat mesin bordir komputer tersebut. Oke, ini adalah bagaimana langkah awal kita mengoperasikan mesin bordir komputer tersebut. Yang pertama tentu saja si mesinnya itu harus dinyalakan ya. Ini tombolnya itu ada di sini. Mungkin nggak semuanya ada di sini sih. Ada bisa di sini di mana terserah, mungkin tergantung merek mesin dan tergantung bagaimana mesin itu dirakit sama perakitnya. Kalau punya saya sendiri ini posisinya di sini. Ini tinggal nyalainnya sama kayak kita nyalain lampu. Ada stop kontaknya, ini ada tombol on, kita tekan saja ini. Nah, ini udah mulai nyala. Lihat, udah mulai nyala kayak gini. Setelah mesinnya nyala, kemudian yang perlu kita lakukan itu adalah memasukkan gambar ke mainboard mesin tersebut. Jadi di sini itu ada gambar yang telah kita buat lewat program di komputer. Kayak kalau percetakan itu mungkin kayak Corel ya, ada file CDR-nya. Nah, kalau ini ada program khusus buat mesin sendiri khusus. Nah, sorry. Kalau percetakan itu mungkin kayak Corel ya, jadi tipe filenya PDF. Nah, kalau mesin bordir ini juga ada tipe file khusus, namanya tipe filenya itu IMB yang dibuat dengan program khusus untuk mesin bordir. Nah, filenya itu kita ambil lewat flash disk. Nah, kemudian flash disknya itu kita colokkan sini. Setelah dicolokin, terus kita tinggal copy dari sini, pindahin ke mesinnya. Nah, setelah masuk di sini, nanti tinggal pilih setting-setting dan sebagainya. Setelah terpilih, nanti otomatis si mesinnya itu bakalan berjalan sesuai dengan perintah yang ada di file gambarnya tersebut. Jadi kayak kita mesin cetak gitu, atau kayak kita ngeprint. Nah, kan kayak ngeprint juga sama kan. Jadi si print tersebut bakal bekerja sesuai dengan perintah atau sesuai dengan gambar yang kita buat pada Corel tersebut. Nah, ini juga sama, si mesin bordir ini bakal bekerja sesuai dengan gambar yang kita buat pada dengan menggunakan file IMB tersebut. Nah, kalau kita lihat ini, coba lihat di sini. Nah, ini saat ini saya sekarang sedang menggarap selimut buat di bis mungkin kalian juga tahu, bis Damri ya, itu bis Damri. Ini lagi bikin selimut, dimana di selimutnya ini dikasih logo bordir di bagian kanan atasnya. Mungkin bisa dilihat di sini. Sorry. Nah, contohnya mungkin kayak gini nih. Nah, ini adalah contoh hasil bordirannya. Ini yang udah selesai. Kalau ini yang belum selesai. Jadi ini baru sebagian kemarin tuh. Jadi belum diselesaikan bordirannya. Sebetulnya kalau ngebordir logo kayak gini tuh lebih enaknya itu jadi kayak pakai opelan khusus. Jadi ada opel kecil. Jadi ngebordirnya itu tinggal masukkan ke opelnya, kemudian dipasang di sini. Cuma kebetulan kalau mesin punya saya ini frame-nya itu frame. Jadi kalau bahasa tasik sini itu frame-nya frame ampar. Jadi
ngampar kayak gini nih, frame-nya frame ampar. Sehingga kalau mau bikin logo kayak gini, kalau frame-nya diganti itu ribet lah. Jadi mending kita pasang, kemudian kita jahit di bagian sampingnya. Jadi kan jatuhnya tetap sama aja. Karena dijahit ini, jadi dia nggak bakalan lari kemana-mana si area untuk di bordirnya itu. Nah, untuk bagaimana cara kerjanya? Oke, kalau kita coba jalanin aja ya. Ini kan udah ada sebagian udah jalan. Nah, ini kita coba tinggal ngelanjutin aja. Berarti mana tadi itu ya? Sorry. Ini kenapa saya nyalakan? Karena ini tuh ada sedikit kesalahan. Jadi benangnya putus, kemudian supaya terlihat lebih rapih, maka kita harus dikembalikan dulu kayak gini. Setelah jarumnya itu udah mencapai pada titik yang kurang, kita berhentikan. Kemudian kalau sudah cukup, kita jalankan. Nah, untuk cara menjalankannya itu nih di sini. Coba lihat di sini. Nah, ini ada pegangan. Jadi pegangannya itu kalau didorong ke kanan dia maju, kalau dorong ke kiri dia mundur. Kalau ke kiri, nah itu mundur. Kalau mau maju, tinggal dorong ke kanan. Ini udah selesai, tinggal bordir. Kita tarik ke kanan, dorong ke kanan. Nah, coba lihat. Ini adalah proses bordir membuat logo bus Damri dari Bandung kemarin kalau nggak salah, dari tahun. Kayak gini, coba lihat. Nah, itu adalah contoh proses bordir, contoh proses cara kerja mesin bordir komputer. Ini tuh mesinnya otomatis, jadi serba otomatis. Misalnya kalau mau ganti benang, nanti dia bakal ngegunting sendiri otomatis. Dan bisa jalan sendiri, bisa diatur otomatis, namun bisa juga diatur secara manual. Di samping itu juga kalau mesin kayak gini tuh, nanti kalau benangnya putus, dia bakalan berhenti sendiri mesinnya itu. Contohnya kayak gini, kita coba dibikin putus ya. Nah, ini contoh benangnya putus, maka otomatis mesinnya akan berhenti dan ini tandanya akan lampunya jadi merah. Jadi kalau merah kayak gini tuh berarti ada yang putus, dan putusnya itu, posisi putusnya itu di kepala yang ini. Berarti sekarang kita tinggal betulin. Nah, setelah dibetulin kayak gini, kita harus ngecek apakah bolongnya di sini itu, jadi putusnya itu dari mana, kita harus lihat. Cukup segini.
Kalau sudah cukup, kita tinggal majuin lagi, tarik ke kanan. Nah, ini putus lagi. Oh ya, untuk putusnya itu ini bisa dengan berbagai alasan. Pertama, bisa karena benangnya putus. Sorry, maksudnya mesin mati itu bisa dengan berbagai alasan. Pertama, bisa benang atasnya putus, atau bisa juga benang bawahnya itu habis. Itu nanti mesinnya berhenti juga, kayak gitu. Ini berhenti, benang bawahnya habis, kita ganti. Nah, ini benang bawahnya habis, kita ganti dengan yang baru. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, itu contoh bagaimana mesin bordir komputer ini bekerja. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video saya kali ini. Ini jadi video yang berisi tentang mainan baru saya. Mainannya mahal banget. Mainan baru saya yang tinggal di kampung, di pedesaan. Semoga apa yang saya lakukan ini, apa yang saya mulai ini bisa memberikan manfaat khususnya buat saya dan keluarga, dan juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman, tetangga-tetangga yang ada di kampung di sekitaran sini. Oh ya, nggak lupa buat kalian, buat teman-teman yang mungkin mau bikin handuk souvenir yang mau dibordir gitu, atau mau bikin selimut dibordir kayak gini, atau mau bikin logo kayak logo badge sekolah gitu, logo bordir sekolah atau papan nama. Teman-teman bisa hubungi saya, nanti kontaknya ada di sini atau di deskripsi, nanti sama webnya juga nanti saya sertakan di situ. Kalau sekiranya bisa saya kerjakan, insya Allah pasti bisa saya kerjakan buat teman-teman. Oh ya, mungkin kedepannya buat teman-teman yang satu profesi, kedepannya saya akan coba nge-share bagaimana tutorial atau cara kerja, bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, baik dari hardware ataupun dari segi softwarenya. Jadi settingan di mainboardnya agar mesin ini berjalan sesuai dengan kemauan kita dan bisa menghasilkan bordiran yang bagus dan rapi. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi media periklanan mungkin ya buat saya agar bisa dapat orderan yang lebih banyak lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Terus terakhir tadi barangkali ini kedepannya bakalan ada tutorial. Oh, jadi why how